Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrian Dinarus Supanggi dari kelas TI 235. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang arsitektur lambda dan Kappa dalam data engineering. Materi ini dijelaskan dua pendekatan utama dalam pengolahan data besar atau big data, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Di sini ada pendahuluan. Arsitektur dalam data engineering membantu memastikan data bisa diolah dengan cara yang tepat. Lambda dan Kappa merupakan dua pendekatan populer yang digunakan oleh banyak perusahaan besar karena keduanya mampu menangani aliran data besar secara efektif, baik dalam bentuk historis maupun secara langsung. Di sini ada arsitektur lambda. Lambda arsitektur berusaha menyeimbangkan antara kecepatan dan kekurangan. Data yang masuk secara streaming segera ditampilkan agar pengguna bisa lebih memantau kondisi terkini, sedangkan hasil batch yang lebih akurat akan memperbarui data tersebut nanti. Inilah mengapa Lambda banyak digunakan dalam sistem analistik perusahaan besar. Di sini ada tiga lapisan utama lambda. Arsitektur lambda memiliki tiga lapisan utama yang saling berhubungan, yaitu speed layer, batch layer, dan serving layer. Speed layer memproses data secara real-time dengan latensi rendah agar pengguna bisa langsung melihat informasi terbaru. Batch layer bertugas untuk memproses data secara berkala dalam jumlah besar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian serving layer menjadi penghubung antara keduanya dengan cara menampilkan data gabungan dari speed dan batch layer. Melalui kombinasi ketiga lapisan ini, Lambda mampu memberikan hasil yang cepat sekaligus terpercaya dalam pengolahan data besar. Lalu di slide ini ada ilustrasi Lambda. Dalam alur kerja Lambda, data mengalir melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah speed layer yang mengirimkan data secara cepat ke serving layer agar bisa ditampilkan segera. Jalur kedua adalah batch layer yang memproses data dalam jumlah besar. Kemudian hasilnya dikirim ke serving layer untuk memperbarui data yang sebelumnya dihasilkan dari stream. Proses ini membuat Lambda mampu menampilkan data real-time sekaligus menjaga ketepatan informasi. Melalui mekanisme ini, pengguna bisa lihat data terbaru secara langsung tanpa harus menunggu proses batch selesai. Setelah batch selesai, hasil yang lebih akurat akan menggantikan data sementara dari stream. Lalu slide berikutnya ada arsitektur Kappa. Arsitektur Kappa adalah sistem pemrosesan data yang berjalan sepenuhnya secara real-time. Berbeda dengan Lambda yang memiliki dua alur, Kappa hanya memakai satu pipeline, sehingga data yang masuk langsung diproses dan ditampilkan tanpa menunggu proses batch. Desainnya yang sederhana membuat Kappa lebih mudah dikelola, memiliki latensi rendah dan hemat sumber daya. Biasanya arsitektur ini digunakan untuk sistem yang membutuhkan respon cepat seperti pemantauan data sensor, pergerakan harga saham, atau notifikasi otomatis. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Kappa. Arsitektur Kappa punya banyak kelebihan seperti latensi rendah, struktur sederhana, dan mudah dipelihara. Karena hanya memakai satu pipeline data, sistem ini juga lebih hemat biaya dan cocok untuk kebutuhan real-time seperti monitoring dan IoT. Tapi kekurangannya adalah akurasinya tidak setinggi Lambda. Jadi, untuk analisis bisnis yang butuh data sangat tepat, biasanya Lambda lebih dipilih. Perbandingan Lambda dan Kappa. Arsitektur Lambda dan Kappa sama-sama digunakan untuk memproses data besar, tapi cara kerjanya berbeda. Lambda memadukan batch dan streaming sehingga hasilnya lebih akurat, namun lebih rumit dan mahal. Sedangkan Kappa lebih cepat dan sederhana karena menggunakan satu jalur streaming. Jadi, kalau sistem butuh akurasi tinggi, gunakan Lambda. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah kecepatan dan keefisiensi, maka Kappa adalah pilihan terbaik.
Nah, di sini ada kapan harus memilih lambda dan kappa. Arsitektur lambda digunakan ketika data harus sangat akurat dan hasilnya digunakan untuk analisis bisnis atau laporan penting. Sistem ini cocok saat kita membutuhkan kombinasi antara proses batch dan streaming agar data tetap real-time juga terpercaya. Sementara itu, arsitektur Kappa dipakai untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan. Karena semua data diproses secara real-time, Kappa sangat ideal untuk sistem monitoring Internet of Things atau sistem peringatan dini yang butuh respon cepat dan tanpa menunggu proses batch. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.